Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sesuatu yang begitu pribadi dan intim seperti seks masih penting setelah usia 60-an, 70-an, atau bahkan 80-an? Bukankah seks seharusnya memudar seiring bertambahnya usia? Menjadi kenangan jauh seperti tarian sekolah atau cinta musim panas? Tidak sepenuhnya. Bagaimana jika ku beritahu bahwa menjauh dari keintiman fisik bisa diam-diam merampas kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan tahun-tahun hidupmu? Sebagai dokter yang telah bekerja erat dengan pasien lanjut usia selama puluhan tahun, aku bisa memastikan bahwa seks bukan kemewahan di usia senja, melainkan tali penyelamat. Awalnya mungkin kamu tidak menyadarinya. Mungkin kamu merasa sedikit lebih lesu di pagi hari, sendi-sendi terasa kaku, jantungan berdegup lebih cepat setelah menaiki tangga, atau ingatanmu sedikit kabur. Lalu datang perubahan emosional. Kamu mulai merasa lebih sendiri, kurang terhubung, atau bahkan sedikit tak terlihat. Itu bukan sekadar penuaan. Itu bisa jadi dampak halus dari hidup tanpa keintiman fisik. Sebelum kita lanjut, jika kamu belum berlangganan, aku sarankan untuk menekan tombol itu dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untukmu. Jika kamu menikmati video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar aku tahu cara membuat konten yang lebih baik. Kesehatan jantungmu terganggu. Mungkin mengejutkan bahwa jantungmu, bukan hanya emosimu, tetapi jantung fisikmu, bergantung pada lebih dari sekadar pola makan dan obat-obatan untuk tetap kuat seiring usia. Aktivitas seksual teratur, bahkan di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, berfungsi seperti latihan kardio ringan. Ini meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan membantu menjaga elastisitas arteri. Faktanya, studi menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara seksual cenderung memiliki lebih sedikit komplikasi terkait jantung. Bukan soal intensitas atau frekuensi, tetapi konsistensi dan koneksi. Ketika keintiman memudar, tubuh kehilangan salah satu cara alami untuk tetap bugar. Tanpa aktivitas ini, jantung menjadi lebih rentan terhadap stres, peradangan, dan penyakit jangka panjang. Bayangkan melewatkan jalan kaki harian atau mengabaikan obatmu. Mengabaikan kesehatan seksual bisa memiliki konsekuensi yang sama seriusnya. Banyak lansia tidak menyadari bahwa jantung mendapat manfaat dari kedekatan, sentuhan, dan kasih sayang fisik sama seperti dari olahraga atau istirahat. Pesannya jelas, memelihara keintiman berarti memelihara jantungmu. Namun, jantung bukan satu-satunya bagian tubuh yang diuntungkan. Bagaimana jika ku beritahu bahwa meninggalkan seks juga bisa mempercepat penurunan fisik dengan cara yang tak pernah kamu duga? Otot dan sendi kehilangan vitalitas. Saat memikirkan cara tetap kuat secara fisik di usia tua, kebanyakan dari kita membayangkan latihan di gym atau rutinitas jalan kaki. Tapi bagaimana jika salah satu cara yang paling terabaikan untuk menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas sendi adalah melalui aktivitas seksual teratur? Keintiman secara alami melibatkan berbagai kelompok otot, mendorong gerakan, dan bahkan membantu meningkatkan keseimbangan serta koordinasi. Bagi lansia, keterlibatan fisik seperti ini bisa menyenangkan sekaligus sangat bermanfaat. Tanpa itu, otot mulai melemah lebih cepat, sendi menjadi lebih kaku, dan mobilitas keseluruhan mulai menurun. Ini adalah perubahan yang diam-diam, mungkin tak langsung kamu sadari, tetapi seiring waktu, tubuh bereaksi terhadap kurangnya stimulasi dengan kekuatan yang berkurang dan risiko cedera yang lebih besar. Lebih dari itu, kepercayaan diri yang datang dari merasa mampu secara fisik seringkali berasal dari gerakan rutin, termasuk yang terjadi di kamar tidur. Kehilangan koneksi itu bisa menyebabkan gaya hidup yang lebih menetap, menciptakan siklus yang sulit diputus. Dan jika ini sudah terdengar mengejutkan, tunggu hingga kamu tahu bagaimana seks, atau ketiadaannya, secara langsung memengaruhi ketajaman pikiran dan kemampuanmu mengingat hal-hal sederhana. Wawasan berikutnya mungkin akan mengubah cara kamu memikirkan kesehatan otak selamanya. Otakmu terkena dampaknya. Kebanyakan orang tidak mengaitkan seks dengan kesehatan otak, tetapi hubungannya kuat, terutama seiring bertambahnya usia. Selama aktivitas seksual, otak melepaskan bahan kimia seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin. Ini bukan hanya hormon yang membuatmu merasa baik. Mereka berperan penting dalam meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan memperkuat memori serta fungsi kognitif. Bagi lansia, tetap tajam secara mental menjadi semakin penting, dan keintiman teratur dapat membantu mendukung fungsi otak secara alami. Sebaliknya, ketika seks menghilang dari hidupmu, otak kehilangan manfaat neurologis krusial ini. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan peningkatan kecemasan, depresi, dan bahkan penurunan kognitif dini. Keintiman emosional dan koneksi fisik menjaga jalur saraf tetap aktif dan terlibat,
membantu otakmu tetap responsif dan tangguh. Seperti otot, otak membutuhkan stimulasi untuk tetap kuat, dan keintiman adalah salah satu bentuk latihan mental yang paling alami dan menyenangkan. Mengabaikan bagian hidup ini tidak hanya memengaruhi tubuhmu, tetapi juga diam-diam merampas percikan yang membuatmu merasa benar-benar hidup. Namun, di luar memori dan suasana hati, ada sesuatu yang lebih dalam yang berisiko, kemampuanmu untuk merasa terhubung secara emosional dan benar-benar dilihat oleh pasanganmu. Dan seperti yang akan segera kamu ketahui, itu bisa memiliki konsekuensi mendalam. Keintiman emosional mulai memudar. Seiring bertambahnya usia, koneksi emosional menjadi semakin lebih penting. Tanpa keintiman fisik, ikatan itu bisa diam-diam melemah. Seks bukan hanya tindakan fisik. Itu adalah ekspresi mendalam dari kasih sayang, kepercayaan, dan kerentanan. Ketika koneksi itu memudar, pasangan sering mulai merasa lebih seperti teman sekamar ketimbang pasangan romantis. Percakapan menjadi rutinitas, kasih sayang berkurang, dan percikan yang dulu membuatmu merasa diinginkan, dilihat, dan sangat dicintai perlahan meredup. Bagi banyak lansia, ketiadaan keintiman menyebabkan perasaan kesepian, bahkan dalam hubungan yang berkomitmen. Dan kesepian bukan hanya emosi. Itu terkait dengan masalah kesehatan nyata seperti depresi, peningkatan tekanan darah, dan sistem kekebalan yang melemah. Keintiman emosional berkembang dari gerakan kecil, sentuhan, kontak mata, kedekatan, dan seks adalah salah satu cara paling kuat untuk mempertahankan rasa kedekatan itu. Melepaskan keintiman berarti melepaskan salah satu jangkar emosional terkuat dalam hubunganmu. Namun, banyak yang tidak menyadari apa yang hilang hingga jarak itu sudah terbentuk. Tapi bagaimana jika memulihkan keintiman tidak hanya menghubungkanmu kembali secara emosional, tetapi juga membantumu tidur lebih nyenyak dan damai? Kebenaran berikutnya mungkin akan mengejutkanmu dan mengubah rutinitas malam MU. Tidur menjadi sulit. Seiring bertambahnya usia, tidur berkualitas semakin sulit didapat. Tetapi sedikit yang menyadari betapa eratnya hubungan antara tidur dan aktivitas seksual. Setelah pelepasan seksual, tubuh secara alami memproduksi prolaktin, hormon yang mempromosikan relaksasi dan memudahkan untuk tertidur. Pada saat yang sama, oksitosin, hormon pelukan, dilepaskan, mengurangi stres dan kecemasan, dua penyebab utama malam yang gelisah. Bagi banyak lansia, masalah tidur diobati dengan obat, tetapi solusinya mungkin jauh lebih alami dan menyenangkan. Ketika keintiman menghilang, reaksi kimia yang menenangkan ini ikut menghilang, meninggalkan tubuh tegang dan pikiran terlalu aktif. Jika kamu telah berguling-guling, kesulitan tetap tidur, atau bangun dengan kelelahan, bahan yang hilang bisa jadi kehilangan koneksi dan kedekatan fisik. Dan ini bukan hanya soal tidur yang lebih baik. Tidur restoratif mendukung memori, suasana hati, energi, dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kurangnya aktivitas seksual dapat mengganggu jauh lebih dari rutinitas tidurmu. Tetapi masalah sebenarnya lebih dalam. Ketika keintiman fisik memudar, begitu pula sesuatu yang jauh lebih pribadi, kepercayaan dirimu, citra dirimu, dan keyakinan bahwa kamu masih bersemangat dan diinginkan. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin memengaruhi cara kamu memandang dirimu sepenuhnya. Harga diri dan kepercayaan diri menurun. Penuaan bisa memengaruhi cara kita memandang diri sendiri, tetapi tak ada yang memengaruhi kepercayaan diri lebih diam-diam ketimbang kehilangan keintiman fisik. Ketika kamu tidak lagi disentuh, diinginkan, atau terlibat dalam koneksi seksual, mudah untuk mulai merasa tak terlihat. Seiring waktu, banyak lansia mulai percaya bahwa tahun-tahun terbaik mereka telah berlalu, bahwa menjadi menarik, diinginkan, atau hidup secara seksual adalah sesuatu untuk yang mudah. Tetapi kepercayaan itu adalah kebohongan. Keintiman fisik mengirimkan sinyal emosional kuat yang menegaskan nilai dirimu, vitalitasmu, dan kemampuanmu untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa itu, keraguan diri merayap masuk. Kamu mungkin mulai menghindari cermin, memutuskan hubungan dengan pasanganmu, atau berhenti mengekspresikan kasih sayang sama sekali, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tidak lagi merasa diinginkan. Keintiman, tidak peduli seberapa lembut atau jarang, mengingatkanmu bahwa kamu masih ada, masih indah, dan masih mampu menjalin koneksi mendalam. Mengklaim kembali bagian dirimu ini seringkali memulihkan kepercayaan diri dengan cara yang merambat ke setiap area kehidupanmu. Posturmu, senyummu, pandanganmu. Tetapi sementara harga diri yang rendah memengaruhi perasaanmu, dampak dari kehilangan keintiman bahkan lebih jauh. Itu bisa diam-diam melemahkan sistem pertahanan alami tubuhmu. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan mengejutkanmu. Sistem kekebalanmu melemah. Kebanyakan orang memikirkan vitamin, olahraga,
atau mencuci tangan saat berbicara tentang meningkatkan kekebalan, tetapi sedikit yang menyadari bahwa seks memainkan peran mengejutkan dalam menjaga sistem kekebalan tetap kuat, terutama di tahun-tahun berikutnya. Aktivitas seksual teratur telah dikaitkan dengan tingkat imunoglobulin A, IgA, yang lebih tinggi, antibodi kritis yang membantu melindungi tubuh dari pilek, infeksi, dan penyakit lain. Ini juga mendukung keseimbangan hormon, mengurangi peradangan, dan mempromosikan kesehatan seluler secara keseluruhan. Tanpa respons hormonal dan neurologis yang dipicu oleh keintiman, sistem kekebalan bisa menjadi lamban, membuat tubuh lebih sulit melawan virus umum dan pulih dengan cepat. Penurunan ini tidak langsung terjadi. Itu terjadi perlahan seiring waktu, sering tanpa kamu sadari. Suatu hari kamu lebih sering terserang pilek, atau merasa lelah tanpa penjelasan. Memulihkan kehidupan seks yang sehat tidak hanya mengangkat semangatmu, itu memperkuat pertahanan fisikmu dari dalam. Ini adalah salah satu bentuk obat pencegahan paling menyenangkan dari alam. Tetapi jika kamu berpikir efek dari kehilangan keintiman berhenti pada sistem kekebalan, pikir lagi. Ada konsekuensi lain yang menyerang dalam dan diam-diam, dan itu semua berkaitan dengan bagaimana tubuh dan pikiranmu menangani stres. Kamu pasti ingin mendengar ini. Stres dan kecemasan meningkat. Seiring bertambahnya usia, sumber stres mungkin berubah, tetapi beban yang ditimbulkannya pada tubuh dan pikiran hanya semakin berat. Apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa keintiman seksual adalah salah satu pereda stres alami paling efektif yang tersedia. Selama seks, tubuh melepaskan kombinasi hormon yang kuat, dopamin, oksitosin, dan serotonin, yang secara aktif mengurangi kecemasan, menenangkan sistem saraf, dan menciptakan rasa keseimbangan emosional yang tahan lama. Hormon-hormon ini bertindak sebagai penstabil suasana hati bawaan, membantu meredakan ketegangan dan mempromosikan rasa aman dan koneksi. Ketika keintiman memudar, begitu pula mekanisme penanganan alami ini. Seiring waktu, stres menumpuk, tidur terganggu, dan kekhawatiran kecil mulai terasa berlebihan. Tanpa saluran fisik itu, kecemasan mungkin muncul sebagai kegelisahan, mudah tersinggung, atau bahkan gejala fisik seperti sakit kepala dan ketegangan otot. Ketiadaan keintiman tidak hanya meninggalkan celah dalam hubunganmu, itu menghilangkan salah satu alat paling kuat tubuhmu untuk ketahanan mental dan emosional. Tetapi bagaimana jika dampak dari memudarnya kehidupan seks bahkan lebih jauh, diam-diam memengaruhi ketajaman otak, memori, dan fokusmu? Apa yang kamu pelajari selanjutnya mungkin benar-benar mengubah cara kamu memikirkan penuaan dan kejernihan mental. Hubungan menjadi lebih rapuh. Salah satu konsekuensi paling diam dari kehilangan keintiman adalah dampaknya pada hubunganmu. Seiring waktu, ketika koneksi fisik memudar, jarak emosional sering menyusul. Pasangan yang dulu berbagi kedekatan, kehangatan, dan kasih sayang bisa perlahan-lahan menjauh. Bukan karena mereka tidak lagi saling mencintai, tetapi karena mereka berhenti mengekspresikan cinta itu dengan cara yang paling penting. Keintiman seksual lebih dari sekadar tindakan fisik. Itu adalah bahasa kepercayaan, kerentanan, dan ikatan emosional. Tanpa itu, bahkan kemitraan terkuat pun bisa mulai terasa datar atau jauh. Tawa, keceriaan, dan momen spontan yang dulu membawa kegembiraan bisa digantikan oleh keheningan atau rutinitas. Komunikasi mungkin terganggu, dan kedua pasangan bisa mulai merasa diabaikan atau tidak diinginkan, meskipun cinta itu masih ada. Keintiman adalah perekat yang membantu menjaga hubungan tetap hidup dan memuaskan secara emosional, tidak peduli berapa dekade yang telah berlalu. Melepaskan koneksi itu tidak hanya memengaruhi tubuhmu, itu membentuk ulang seluruh dinamika hubunganmu. Tetapi seserius kedengarannya, masih ada satu lapisan lagi yang perlu dipertimbangkan, sesuatu yang bahkan lebih pribadi. Bagaimana jika tubuhmu sendiri mulai lupa bagaimana berfungsi secara seksual sama sekali? Apa yang terjadi selanjutnya seringkali adalah bagian tersulit. Tubuh lupa, gunakan atau hilangkan. Sekalipun tidak nyaman untuk diakui, tubuh manusia dirancang untuk merespons penggunaan. Seperti otot melemah ketika kita berhenti berolahraga, fungsi seksual juga mulai memudar ketika tidak lagi diaktifkan. Bagi pria, ini mungkin muncul sebagai penurunan fungsi ereksi atau waktu gairah yang lebih lama. Bagi wanita, ini bisa berarti peningkatan kekeringan vagina, ketidaknyamanan, dan hilangnya elastisitas alami. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Mereka terjadi perlahan, secara halus, hingga suatu hari keintiman fisik terasa lebih sulit ketimbang diinginkan. Ini menciptakan siklus. Ketidaknyamanan menyebabkan penghindaran, dan penghindaran menyebabkan penurunan lebih lanjut. Tetapi inilah kebenarannya. Tubuhmu sedang berusaha memberitahumu. Tetap aktif secara seksual membantu menjaga fungsi.
Ini menjaga aliran darah, jaringan tetap sehat, dan sistem saraf responsif. Bahkan bentuk keintiman yang lembut pun dapat membantu tubuh mengingat apa yang mampu dilakukannya. Mengabaikan kebutuhan ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi seiring waktu, itu bisa membuat mendapatkan kembali kenyamanan dan kepercayaan diri jauh lebih sulit. Tetapi meskipun tubuhmu beradaptasi, pola pikirmu memainkan peran yang sama kuatnya dalam membentuk pengalamanmu. Bagaimana jika organ seksual terpenting bukanlah yang kamu pikirkan? Kebenaran berikutnya mengungkapkan segalanya. Apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Tidak peduli usiamu atau sudah berapa lama, mengklaim kembali keintiman sepenuhnya mungkin dan bisa dimulai hari ini. Langkah pertama dan terpenting adalah komunikasi. Bicaralah secara terbuka dengan pasanganmu tentang perasaanmu, apa yang kamu rindukan, dan apa yang ingin kamu bangun kembali bersama. Kejujuran dan kerentanan meletakkan dasar untuk koneksi ulang yang nyata. Jika kamu menghadapi tantangan fisik, jangan ragu untuk berbicara dengan doktermu. Ada solusi untuk masalah umum seperti kekeringan, libido rendah, atau disfungsi ereksi. Banyak diantaranya sederhana dan efektif. Mulai dari yang kecil, sentuhan fisik, pelukan, berpegangan tangan, dan kasih sayang lembut semuanya berarti. Momen-momen kecil koneksi ini seringkali mengarah pada kedekatan yang lebih dalam dan keintiman yang diperbarui. Jika kamu lajang, jangan meremehkan nilai koneksi diri. Menjelajahi kebutuhan dan kenyamananmu sendiri dapat menjaga tubuh dan pikiranmu tetap selaras. Tetap berpikiran terbuka dan penasaran. Dekati keintiman dengan kesabaran dan, yang terpenting, izinkan dirimu untuk menikmati. Kamu belum kehabisan hasrat. Kamu hanya menunggu momen yang tepat untuk menemukannya kembali. Momen itu adalah sekarang. Koneksi ulang tidak memerlukan kesempurnaan, hanya kemauan untuk memulai lagi. Satu sentuhan, satu percakapan, satu momen bersama pada satu waktu. Kebenaran tentang penuaan dan keintiman. Penuaan tidak berarti akhir dari keintiman. Itu berarti awal dari koneksi yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan dirimu sendiri dan pasanganmu. Kehilangan kedekatan fisik bukan hanya tentang apa yang terjadi di kamar tidur. Itu memengaruhi jantungmu, pikiranmu, hubunganmu, kesehatanmu, dan keseluruhan rasa keberadaanmu yang hidup. Tetapi inilah kebenarannya. Tidak pernah terlambat untuk mengklaim kembali bagian hidupmu ini. Kamu masih layak mendapatkan cinta, hasrat, kesenangan, dan koneksi, tidak peduli usiamu. Lepaskan kepercayaan usang bahwa keintiman hanya milik yang muda. Kamu masih punya waktu, energi, dan hati untuk memberi dan menerima dengan cara-cara yang kuat dan meningkatkan kehidupan. Jalan ke depan bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang merangkul siapa kamu saat ini dan memilih untuk tidak membiarkan ketakutan atau asumsi mendikte seberapa penuh kamu hidup. Hubungkan kembali, nyalakan kembali, temukan kembali. Karena tahun-tahun paling memuaskan dalam hidupmu tidak ada di belakangmu. Mereka menunggu untuk diciptakan dengan niat dan keberanian. Jika kamu merasa ada yang hilang, sekarang adalah momen untuk meraih lebih banyak. Bukan hanya lebih banyak tahun, tetapi lebih banyak kegembiraan, lebih banyak kedekatan, lebih banyak kehidupan. Kamu tidak pantas mendapatkan yang kurang dari itu. Pelajaran-pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasimu untuk hidup penuh dan autentik. Sekarang, aku ingin mendengar darimu. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah kamu pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidupmu sendiri. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran-kebenaran ini. Jika kamu menikmati video ini, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balikmu sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton. Dan ini untuk hidup sesuai keinginanmu.